Apabila Anda pernah mendengar nama Sunan Bonang, tentu yang terbayang adalah sosok wali yang penuh ketenangan, berilmu tinggi, serta ahli dalam seni gamelan. Namun, perjalanan hidup beliau ternyata menyimpan berbagai kisah menarik, penuh misteri kekaguman terhadap sosoknya. Sunan Bonang lahir dengan nama Raden Mahdum Ibrahim. Ayah beliau adalah Sunan Ampel, salah satu tokoh utama Wali Songo. Sedangkan ibunya, Putri Cemani, berasal dari keluarga bangsawan Majapahit. Dengan demikian, sejak kecil beliau telah berada dalam lingkungan yang syarat dengan nilai keagamaan, sekaligus tradisi bangsawan. Meski berasal dari keluarga terkemuka, Sunan Bonang tidak hanya mengandalkan keturunan. Beliau menempuh perjalanan ilmu hingga ke tanah Haramain untuk memperdalam ajaran Islam bidang tasawuf dan fikih. Sekembalinya ke Nusantara, beliau membawa pendekatan dakwah melalui seni. Salah satunya musik dan gamelan sebagai media dakwah. Beliau menciptakan berbagai karya seni bernilai spiritual, yaitu tembang religius yang masih dikenal hingga kini, seperti Tombo Ati. Di balik melodi yang lembut dan lirik yang sederhana, tersimpan pesan mendalam tentang upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tantangan dakwah Sunan Bonang tidaklah ringan. Di wilayah Tuban, misalnya, masyarakat masih kuat memegang kepercayaan lama, namun beliau memilih pendekatan yang bijaksana, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya. Sikap toleran dan penuh penghormatan terhadap budaya lokal inilah yang menjadi ciri khas dakwah Wali Songo. Kisah perjalanan beliau juga menyimpan berbagai cerita yang dianggap karomah oleh masyarakat. Salah satunya adalah pertemuan dengan Sunan Kalijaga yang pada saat itu masih hidup sebagai seorang perampok. Melalui kebijaksanaan dan kesabaran Sunan Bonang dalam kisah populer digambarkan melalui tongkat beliau yang terus menghindar. Sunan Kalijaga akhirnya bertaubat dan kemudian menjadi salah satu wali besar pula. Selain di Tuban, Sunan Bonang turut menyebarkan ajaran Islam di Lasem dan Kediri. Beliau dikenal memiliki hubungan baik dengan masyarakat pesisir dan para pedagang, sehingga Islam dapat berkembang pesat secara damai dan meluas dari satu daerah ke daerah lainnya. Warisan beliau tidak hanya berupa naskah keagamaan, tetapi juga seni dan budaya yang terus hidup hingga sekarang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M. Menariknya, terdapat dua lokasi yang dipercaya sebagai makam beliau, yaitu di Tuban dan Bawean. Perbedaan ini menimbulkan misteri yang hingga kini masih menjadi bahan perbincangan. Hingga saat ini, pengaruh Sunan Bonang tetap terasa dalam kehidupan masyarakat, baik melalui seni gamelan, tembang bernuansa religius, maupun pola pikir masyarakat. Perjalanan hidup Sunan Bonang bukan sekadar kisah dakwah seorang wali, melainkan sejarah mengenai kreativitas, kecerdasan, serta kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman. Kalau kamu pengen makin kenal sejarah Nusantara yang penuh misteri, jangan lupa like dan subscribe.